Jadi intinya di proses pemberdayaan ini lebih ke kontennya gitu, konten perilaku gizi seimbang, konten sanitasi, konten dia untuk perilaku penimbangan minimal sebulan sekali itu yang dikejar. Bagaimana Filipus, sudah terjawab? Iya, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, jadi pengetahuan, kemauan, dan kemampuan ya. Jadi ketiganya ini alur yang berjalan sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada via kolom chat ini ya. Oh ya. Dari Nurul Almaida. Jadi dia ingin bertanya. Jadi Bu Indah atau Mbak Indah ini kan backgroundnya dari Kesling. S1-nya, S2-nya pindah ke Promkes. Nah, kira-kira saat bergabung untuk melakukan program gizi, ada tidak kesulitan yang dialami atau yang dirasakan? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi dan waktunya berapa lama sampai sekarang sudah bisa jadi ahli dan bisa menghandle bidang gizi? Siap. Makasih banyak Kak Nurul, pertanyaannya bagus banget gitu ya. Saya jarang ditanyain kayak gini, kok bisa orang Kesling ke gizi gitu. Bahkan kemarin pada saat saya kuliah lanjutan dengan Bu Fajrin ini kebetulan kita satu angkatan gitu ya. Saya mengambil tesis, temanya itu perilaku gizi seimbang, teman-teman. Bayangin, orang Kesling ikutan Promkes ngambilnya gizi seimbang perilakunya. Dan saya langsung meneliti di wilayah binaan saya yang ada di Tangerang, Teluk Naga. Terus apa sih kira-kira dari background Kesling yang kemudian sulit gitu ya untuk memahami program gizi? Yang pertama, diawali dari tuntutan pekerjaan saja gitu. Karena waktu itu orang kesehatan satu-satunya yang ada di kantor adalah saya, dan kemudian juga saya sering terlibat dalam program namanya itu program kesehatan keliling, tapi itu sebenarnya adalah program pengobatan gratis yang ada di masyarakat. Salah satunya itu ada penimbangan balita. Jadi itu program yang charity gitu aja, sekali selesai gitu ya pengobatan gratisnya. Tapi salah satunya selain pengobatan gratis itu ada penimbangan. Nah, di penimbangan itu saya memperhatikan tuh, oh caranya nimbang balita tuh kayak gitu, caranya ngukur tinggi badan tuh kayak gitu. Akhirnya sering saya mau coba di titik itu gitu, maksudnya di kerjaan yang itu. Karena kalau misalnya nimbang tinggi badan balita tuh nggak bisa sembarangan ya. Peletakan mikrotoisnya itu kalau misalnya salah, itu presisinya kurang 1-2 cm, status gizinya itu error kayak gitu. Jadi itu benar-benar berpengaruh, apalagi kalau misalnya balita kan masih cenderung tinggi badannya itu paling 60-70 yang kayak gitu. Jadi nggak boleh salah. Nah, akhirnya saya mulai belajar dari situ. Pertama yang saya pelajari adalah cara mengukur status gizi balita. Nah, pada saat saya sering mengukur status gizi balita, saya kemudian tertarik mempelajari lebih lanjut. Kenapa sih si anak ini kok cepet ya naiknya gitu? Tapi anak ini kok lama ya naiknya kayak gitu. Ada juga yang anak ini kok malah turun gitu ya. Nah, saya penasaran. Kemudian saya baca-baca di internet kayak materi tentang scaling up nutrition, tata laksana program gizi, undang-undang yang mengatur tata laksana gizi. Terus saya juga akhirnya karena memegang program gizi, banyak mengikuti konsorsium-konsorsium tentang gizi gitu ya, penghimpunan-penghimpunan gizi di Indonesia. Akhirnya saya sering terpapar materi-materi gizi gitu. Dan sebenarnya itu nggak dalam proses belajar yang serius, tapi karena terpapar terus, akhirnya mau nggak mau saya wajib mengupdate keilmuan gizi gitu. Karena kalau misalnya lagi ada forum, kita nggak tahu sama sekali, nanti akan bingung gitu. Jadi saya dituntut untuk tahu dulu gitu, ini materi tentang apa, ini apa, kayak gitu. Yang paling sulit waktu itu belajar gizi itu lebih ke fortifikasi pangan. Jadi saya menghitung dietnya, kemudian juga saya menghitung bagaimana food recall, menginput itu gitu. Wah, itu sulit banget. Bahkan pada saat tesis juga saya masih menggunakan relawan untuk kemudian bisa menyajikan kadar karbohidrat, kadar protein, kadar vitamin dan lain sebagainya di si anak itu berapa kayak gitu dari pola makannya. Kayak gitu-gitu sih. Dan berapa lama saya mulai berkecimpung di gizi itu di 2013 sampai sekarang. Jadi udah berapa lama tuh ya? Sekitar 8 tahun lah ya.
Kalau kuliah mungkin cuman butuh waktu 2-3 tahun udah jago, ini 8 tahun masih terus update kayak gitu. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut, dinikmatin, dan karena ini berhubungan dengan anak-anak gitu ya, saya suka sekali anak-anak, dan ketika ngelihat anak-anak itu harus mengalami status gizi yang kurang, apalagi ditambah dengan penyakit penyerta, itu rasanya tergerak untuk mau terus belajar gitu, bantu mereka. Saya pernah temui banyak kasus di Tangerang gitu ya, anak-anak dengan balita malnutrisi itu ada yang namanya TB kelenjar. TB kelenjar itu jadi di sini tuh banyak jendolan-jendolan gitu loh, benjolan-benjolan. Sampai ada satu anak yang kayak gini, karena dia nggak bisa dengak, nggak bisa nganan ngiri gitu, karena benjolannya udah banyak. Sangkain kita itu tumor atau apa gitu ya. Tapi pada saat coba dilakukan observasi laboratorium, ternyata itu hanya TB kelenjar. Saat sudah minum obat 6 bulan rutin tanpa putus, alhamdulillah TB-nya baik, gizinya meningkat, dan alhamdulillahnya selesai program Sagita, si anak ini bisa jalan dan bisa nengok kanan kiri. Wah, itu adalah bayaran yang udah paling udah paling mahal lah ya untuk proses pembelajaran yang saya lakukan, bisa kemudian membuat si anak itu sehat, berjalan. Itu udah jadi motivasinya sendiri. Mudah-mudahan kejawab ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kesukaan di core yang kebetulan nggak sesuai dengan core-nya teman-teman, gak usah ragu gitu. Ya ilmu mah apa aja ya bisa dipelajari gitu. Yang penting kitanya semangat dulu. Iya, Itu betul sekali. Jadi apa ya? Ini masih semester 3 ya, kalau tidak salah. Bener ya. Jadi mereka masih baru mau sebentar lagi akan memilih peminatan mungkin. Jadi pertanyaannya Nurul juga agak sedikit nyambung. Bagaimana Mbak Indah yang dari Kesling, Promkes, kemudian malah Iya. terjunnya banyak di gizi. Jadi Dulu juga sebenarnya saya milih Kesling itu ikut-ikutan kakak kelas, karena memang keilmuannya dulu kan di semester 3 ya di UI ya, udah dijurusin. Itu 2 semester itu belajar tuh saya nggak tahu ini saya mau milih mana ya. Saya yang penting saya nggak AKK. Karena kalau AKK itu kan administrasi banget ya. Saya nggak. Waktu itu pilihan saya lebih kedua, antara kesehatan lingkungan atau Promkes. Tapi saat ngelihat beberapa kakak kelas saya banyak di kesehatan lingkungan dulu, jadinya saya ke kesehatan lingkungan. Nah, pada saat belajar kesehatan lingkungan ya seru juga sih, kan gimana caranya kita merekayasa lingkungan biar tetap jadi sehat gitu ya. Tapi ternyata di lapangan justru saya banyaknya ke gizi, jadinya ya udahlah. Begitu deh. Kalau ditangkap sih kata kuncinya Mbak Indah sih apa yang disukai ya. Kalau apa yang kita sukai itu jalannya pasti hambatan-hambatan bisa dilewati, tidak terbebani begitu. Sip. Ada lagi satu pertanyaan dari via chat ya Reliwanimbo. Pertanyaannya Ani menyangkut teori lagi. Jadi di program Sagitanya yang Mbak Indah lakukan itu bisa tidak dikasih contoh komitmen dan dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak stakeholder atau penentu kebijakan. Ini di bagian advokasi mungkin tadi. Yep. Nah, kalau misalnya contoh dari komitmen atau dukungan, itu bisa tidak dikasih contoh komitmen dan dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak stakeholder atau penentu kebijakan. Ini di bagian advokasi mungkin tadi. Yep. Nah, kalau misalnya contoh dari komitmen atau dukungan, ini ada yang sifatnya itu resmi dan tidak resmi gitu ya. Makanya di advokasi sendiri itu sering banget kita dengar kata lobby-lobby. Ya enggak? Jadi, khasnya advokasi ini tidak ada aturan yang mengikat caranya harus seperti apa. Kayak gitu. Kalau misalnya yang dilakukan secara resmi, pastilah ya head to head sebagai lembaga, kita biasanya datang ke dinas kesehatan, kita datang ke puskesmas, kita datang ke Kementerian Kesehatan, itu dengan kapasitas kita dan program kita gitu ya, harus ada data. Lo ngomong apa gitu kalau nggak punya data. Artinya pada saat kita ke sana harus siap dulu gitu dengan data yang kita punya, dan kemampuan kita menyajikan data itu, gimana caranya orang itu terkulik gitu.
Ya, tadi yang pertama pada saat kita ke sana pasti diawali dengan proses audiensi. Nah, proses audiensi ini kita harus menguasai data dan kita harus jago ngomongnya gitu ya. Jadi kebetulan kalau di kantor tuh saya yang bertugas ngomong gitu, menampilkan data dan sosialisasi. Dari data yang kita keluarkan harus menimbulkan keresahan ke orang yang memang kita advokasi gitu. Katakanlah dinas kesehatan, saya langsung ke bagian gizinya. Dia resah nggak sih kalau saya nih orang eksternal nemuin data gizi di lapangan ternyata buruk kayak gitu. Pasti resah kan gitu. Kemudian apa yang sudah mereka perbuat dan apa yang akan kita bantu untuk perbuat. Kalau misalnya di program Sagita, saya mau ada pendampingan ibu setiap minggu nih namanya sekolah gizi. Tapi saya kurang duit Pak gitu. Saya kurang duit untuk PMT katakanlah gitu. Nah itu kemudian menjadi catatan, oh berarti resource dinas itu kurang orang, tapi ada duit. Resource kita ada orang tapi nggak ada duit. Yaudah kita kolaborasi di situ. Nah dari proses dia akhirnya oke mau gitu ya, itu ada beberapa pertimbangan. Pertama dilihat dari siapa kita, qualified nggak gitu. Oh human initiative ini siapa gitu, kok berani-beraninya ngangkat gizi. Berarti track record itu perlu juga teman-teman. Jadi pada saat proses advokasi kita pede dulu siapa kitanya gitu. Saat dia udah oke, nah biasanya kita minta secara resmi gitu. Katakanlah waktu itu saya boleh mengakses PMT dari puskesmas. Jadi sifatnya itu bukan uang tapi langsung PMT-nya gitu ya. Di situ dinas akan mengeluarkan surat edaran untuk puskesmas, balita-balita yang dibina oleh Sagita berhak mendapatkan bla 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 kayak gitu. Biasanya sih kita minta langsung surat gitu ya. Kalau misalnya katakanlah advokasinya oke, berjalan dengan baik kayak gitu, itu apa gitu. Ada juga misalnya ya, ada juga misalnya itu tentang tadi ya risiko-risiko balita dengan kegawat daruratan. Jadi pada saat saya melakukan advokasi tentang saya mau anak-anak yang saya pegang ini mendapat jaminan kesehatan BPJS gitu. Itu kan kayak wah ya nggak bisa gitu dong gitu. Ini sesuatu yang kalau misalnya dilakukan bisa jadi kecemburuan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Karena semuanya kalau misalnya udah ke sana harus proses administrasi lengkap dan lain sebagainya. Nah, kalau udah yang kayak gitu, artinya butuh lobby-lobby lainnya gitu. Artinya pada saat proses melakukan advokasi, nggak satu kali datang selesai, teman-teman. Tapi kita bagaimana caranya membuktikan ke mereka bahwa kita benar-benar do something di lapangan gitu, kerja loh di lapangan, kita kasih progresnya nih Pak, setiap biasanya saya per 3 bulan akan ngirim laporan ke dinas kesehatan. Nah dari laporan progres itu pada akhirnya mereka ngelihat oh kita tuh qualified ya, dan biasanya malah apalagi yang bisa kita bantu kayak gitu. Nah pada saat yang advokasi masalah apa namanya tadi jaminan kesehatan, karena ada komitmen juga nih dari Human Initiative. Komitmennya adalah Human Initiative akan bersedia untuk mendampingi mereka membuat administrasi itu. Jadi kalau yang belum punya KTP-nya, yuk kita dampingin. Tapi pada saat proses itu, jangan harus prosesnya selesai dulu. Karena kan ini kan kaitannya dengan tadi ya, nyawa gitu ya. Kalau harus dirawat saat itu, ya rawat dulu. Nanti kita akan melakukan pendampingan di lapangan untuk pembuatan administrasinya gitu sambil anaknya dirawat kayak gitu. Itu biasanya sih kayak gitu-gitu tergantung dari instansi setempat. Kalau misalnya kayak dinas biasanya ngeluarin surat edaran, ngeluarin surat rekomendasi yang kayak gitu-gitu. Nah, dari surat-surat sakti itulah kita akhirnya kerja gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, itu dari Yareli ya. Jadi artinya komitmen itu tidak selalu dalam bentuk peraturan ya, Mbak. Bantuan-bantuan sarana prasarana juga bisa kita peroleh melalui advokasi ke para penentu-penentu atau pemangku kebijakan. Siap, sudah terjawab Yareli? Senyum-senyum berarti sudah mungkin ya. Apa masih ada satu pertanyaan lagi? Oke, ada via kolom chat juga ini. Bentar, pertanyaannya dari Gregory. Ada dua, dari Habakuk Kiwak sama Gregory ya. Yang pertama dari Habakuk, izin bertanya, kekurangan gizi ini dampaknya apakah dari
dampak kekurangan gizi apakah dari gen ya turunan ataukah efek konsumsi makanan saja? Itu pertanyaan pertama. Ini teorinya gizi ya. Kemudian dari Gregory yang kedua. Ini panjang nih. Bagaimana program Sagita dilakukan di tengah-tengah masa pandemi COVID? Apakah tetap dilanjutkan secara online ya? Karena yang kita tahu semua sekarang serba online, jadi pemerintah membatasi pertemuan tetap muka dibatasi. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah apa ada hambatan atau kesulitan untuk melanjutkan program Sagita di masa pandemi? Apalagi tadi kan melibatkan anak-anak ya, yang mungkin usia rentan. Betul. Oh, bagus banget, Masya Allah. Saya izin jawab pelan-pelan. Ya. Pertama kaitannya dengan kekurangan gizi itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya dari teorinya di UNICEF sendiri bilang, anak itu bisa kurang gizi karena dua hal. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau untuk penyebab langsungnya, itu biasanya memang kekurangan makan. Itu asupan makanan itu udah jadi penyebab orang kekurangan gizi. Jadi kalau yang selama saya pelajari itu nggak ada hubungannya sama gen. Kalau misalnya asupannya bagus, insya Allah makannya baik, jadi bergizi baik kayak gitu. Yang kedua penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini biasanya penyakit penyerta. Jadi ada beberapa kasus kita temui di lapangan itu anak lahir sudah dengan penyakit penyerta. Jantung bocor, kemudian kelainan jantung gitu ya, atau misalnya atresia bilier, atau misalnya ya penyakit-penyakit langka gitulah ya, yang kebetulan kena si anak ini. Kalau anak ini udah kayak gitu, biasanya dia akan kekurangan gizi secara langsung. Karena asupan yang dia kelola, yang dia masuk ke badannya, bukannya untuk menambah nutrisi, tapi buat bantu ngobatin penyakitnya gitu. Jadi intinya kalau misalnya si anak ini asupannya udah baik tapi punya penyakit penyerta, itu juga berisiko menjadi kekurangan gizi gitu. Makanya di sini pada saat kita melakukan proses pengelolaan status gizi, yang pertama itu kita screening juga. Jadi setelah ditimbang, diukur tinggi badannya, ditanya dia kapan lahirnya gitu. Karena nanti status gizi itu benar-benar berhubungan sama jenis kelamin dan tanggal lahir gitu. Di situ kita akan melihat, oh harusnya ini anaknya bergizi baik nih kalau misalnya itu. Tapi kita lihat lagi riwayat penyakit penyertanya. Dalam 3 bulan terakhir, apakah pernah diare hebat, apakah pernah mengalami TB. Kalau di lingkungan-lingkungan yang padat penduduk, pasti 2 pertanyaan itu yang ditanya. Karena biasanya lingkungan padat penduduk itu kan menjadi ini ya, kantong-kantong TB gitu. Kalau misalnya ternyata dia nggak pernah, kita tanya lagi, ada penyakit bawaan lahir, kayak gitu. Nah, mungkin kalau gen itu berkaitan dengan penyakit bawaannya kali ya. Jadi tiba-tiba ada sakit yang dari gen itu, kemudian dia jadi malnutrisi kayak gitu. Gitu deh. Oke, itu dari Habakuk. Bagaimana, Dek? Baik, terima kasih. Ya. Nah, kalau yang kedua ini ya tentang Sagita di pandemi ini seperti apa gitu. Jadi memang kalau yang kedua ini ya tentang Sagita di pandemi ini seperti apa gitu. Jadi memang pada saat pandemi ini semuanya kita bisa dibilang sama-sama melakukan adaptasi gitu. Apalagi di awal-awal pandemi kita masih benar-benar meraba ini sejauh mana sih risikonya gitu ya, dan akan sampai kapan gitu lamanya pandemi itu. Semuanya pada akhirnya tetap bingung gitu. Sagita sendiri sempat berhenti di awal-awal pandemi itu 2020 ya. Bulan Maret kita masih sempat jalan pada saat kasusnya memang masih sedikit gitu ya. Dan kita tetap update aturan dari pemerintah, terutama Kemenkes dulu awal banget katanya yang pakai masker yang COVID aja gitu ya. Jadi kita tetap jalan, tapi yang flu, yang apa kita wajibkan pakai masker. Kemudian pada saat bulan masuk April, Mei itu udah mulai ada yang namanya PSBB-an ya. Itu ada peraturan dari pemerintah dan dari
pemerintah lokal itu dilarang ada kumpulan-kumpulan masyarakat. Nah, disitulah Sagita berhenti, karena Sagita ini benar-benar fokusnya itu memang mengumpulkan untuk edukasi gitu. Tapi berhentinya ini sekitar 6 bulan kalau nggak salah. 1 kali term gitu deh. Nah, pada saat berhenti ini kita juga sambil terus mengupdate peraturan pemerintah. Jadi ada beberapa wilayah kita yang memang statusnya itu wilayahnya zonanya masih hijau, itu kita akan mulai kembali. Zonanya kuning itu dimulai tapi tidak seluruh kegiatan. Zonanya merah itu masih tidak boleh dimulai. Nah, zona hijau apa nih yang dimulai? Nah, pada saat ada yang namanya new normal itu loh. Waktu itu kan lagi mulai banyak ya digaungkan new normal. Nah, saat new normal itu akhirnya zona-zona hijau pada saat kita petakan berhasil, kegiatannya kita rubah, teman-teman. Jadi edukasi masyarakat yang kumpul itu dihilangkan. Tapi PMT-nya ini kan biasanya kan kalau PMT itu kan kita kumpul, nanti kita kasih PMT-nya gitu ya. Ini diantar ke rumah masing-masing. Emang effort kadernya tuh jadi lebih besar sih gitu. Yang pertama, pengantaran makanan ke rumah masing-masing. Penimbangannya kita juga antar ke rumah masing-masing. Jadi kader yang jalan ke rumah masing-masing. Pun dengan kondisi kegawat daruratan, apalagi dinilai sekarang juga ke rumah sakit masih takut gitu ya, bawa balita dan lain sebagainya. Nah, balita-balita yang sakit hanya kita monitor dari rumah dan kita adakan edukasi yang namanya MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Kalau misalnya dia itu diare harus apa yang disediakan, kalau panas apa yang disediakan gitu. Intinya semua kegiatan kumpul dihapus, tapi kita ke rumah-rumah gitu. Dan pada saat ke rumah itu dengan protokol kesehatan yang juga sangat ketat. Seperti itu. Kayak misalnya hanya boleh sekitar 5-10 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit yang kayak gitu-gitu. Dan satu kader itu fokus benar-benar hanya itu gitu. Katakanlah saya punya 10 kader. Nah, satu kader ini dibebankan 5 balita di bawahnya. Nggak boleh ganti-ganti gitu. Karena kalau ganti-ganti takut ada transmisi virusnya gitu ya. Kayak gitu sih. Dan yang terakhir, kalau untuk yang zona merah, kita benar-benar seluruhnya di stop, kecuali ada kegiatan, ada yang sifatnya kegawat daruratan. Kita akan berkoordinasi ke puskesmas setempat, dan di puskesmas setempat ini yang nanti akan memfollow up. Jadi human initiative juga bahkan dilarang masuk gitu ya, kecuali fasilitator yang memang tinggal di situ. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, Gregory, terjawabkah pertanyaannya? Oke, terima kasih katanya. Malu-malu. Jadi artinya tetap tidak ada yang metode yang via online ya, Mbak? Halo, gimana Bu? Metodenya tidak ada yang online, Mbak, selama pandemi. Nggak. Karena sebenarnya kalau misalnya di wilayah-wilayah yang saya bina itu, mayoritas masyarakatnya itu di satu keluarga itu hanya punya satu handphone. Dan handphonenya itu dipegang sama suaminya. Gitu. Jadi ibu-ibunya nggak ada yang punya handphone. Dan kalau misalnya ada handphone, nggak bisa kita minta Zoom ke mereka. Karena makan kuota, kayak ya daripada buat beli kuota, mendingan buat beli bubur, apa buat beli kacang hijau, kayak gitu. Oke, gitu berarti tetap disesuaikan ya dengan kondisi di sana, dengan masyarakat yang menjadi sasarannya. Betul. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Lumayan ya, dari Ike Manda ya, untuk program Sagita ini yang kakak asuhnya itu, pemilihan kakak asuhnya itu harus dari dalam wilayah binaan atau boleh dari luar wilayah binaan? Nah, kalau untuk kakak asuh ini bebas se-Indonesia gitu ya. Banyak kan anak-anak yang misalnya katakanlah di Sesele, kemudian di NTT, itu biasanya dapat donasinya dari teman-teman kita yang ada di Jakarta, di Depok. Karena kantor Human Initiative ini sendiri kan pusatnya ada di Depok ya teman-teman. Biasanya kita memang gencar sosial medianya di Pulau Jawa, kemudian juga kalau misalnya ada kantor-kantor kita di cabang, katakanlah di Makassar ada, kemudian ada juga di Aceh, kalau Sumatera itu semuanya alhamdulillah ada, tapi memang belum ada nih di Papua. Itu biasanya juga jejaring-jejaring yang ada di kantor cabang itu. Jadi bisa lintas daerah. Dan kalau untuk kakak asuh ini kan laporannya online ya, jadi nggak terlalu bermasalah sih. Oke.
saya melanjutkan pertanyaannya Ika nih, agak menarik sebenarnya kakak asuh, karena dia kan bisa lintas daerah. Jadi kalau misalnya mereka mau memantau adik-adiknya itu bagaimana, Mbak? Jadi biasanya kita akan ngasih laporan bulanan ke Hmm. kakak asuhnya gitu. Apa sih yang ada di laporan bulanan? Biasanya pastilah progres status gizi lah ya gitu. Kalau misalnya di awal nih, katakanlah Bu Fajrin berminat menjadi kakak asuh gitu. Hmm. Nah, Bu Fajrin ini akan diberikan informasi ini adik asuhnya, namanya, tinggal di mana, keluarganya siapa, kemudian status gizinya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah berjalan 1 bulan, biasanya akan ada eh, laporan, dulu sih namanya rapot ya. Kalau sekarang kebetulan sedang di develop apa namanya yang barunya gitu. Karena kalau misalnya raport ini kadang-kadang nggak bisa mengcapture apa aja sih intervensi yang udah diberikan gitu. Hmm. Jadi laporannya itu lebih holistik ke status gizi, perkembangan status gizi dan kegiatan yang dilakukan pada bulan tersebut apa saja gitu. Dan nggak jarang kakak-kakak asuh ini suka nitipin sesuatu gitu, misalnya minta tolong ya gitu. Saya kemarin beli baju-baju waktu pas kemarin Lebaran tuh, beli baju buat adik ini, minta tolong dikirimkan gitu. Itu bisa gitu. Jadi kadang-kadang justru keterlibatannya itu nggak cuma sekedar donasi tiap bulan, tapi sudah merasa benar-benar menjadi adik gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira dilihat bisa membantu si adik gitu, pasti dititipin ke kita gitu untuk kemudian disalurkan. Iya, menarik sekali. Untung ditanya sama Ike mana ya. Tadi saya waktu Mbak Indah presentasi, saya malah mikirnya kakak asuh itu yang ada di tempat. Artinya ikut membantu fasilitator untuk memantau anak-anak yang malnutrisi itu. Tapi ternyata juga bisa dari jauh ya. Apa ini ya, untuk sosial media yang dari pusatnya di Depok sudah ada, Mbak? Kalau sosial media khusus Sagita belum ada, karena memang kalau boleh follow Human Initiative gitu ya, terlalu banyak gitu ya program kerjanya, jadi kesundul-sundul yang lain gitu, utamanya bencana gitu, karena memang dulu awal adanya Human Initiative sendiri besarnya saat tsunami Aceh. Tsunami. Nah, jadi memang kalau misalnya di NGO-NGO luar gitu ya, walaupun terkenal pemberdayaannya, lebih terkenal lagi kebencanaannya gitu. Jadi suka ketutup gitu sama berita-berita kebencanaan. Betul. Tapi mudah-mudahan nih abis kuliah ini saya coba ajukan untuk bikin sosial media sendiri gitu ya. Iya. Nah, soalnya saya pikiran itu menarik mungkin Mbak ya, karena ini kan kakak asuhnya bisa lintas dari daerah lain. Ya mungkin melalui media Instagram itu nanti banyak yang mau ikut, jadi bisa juga memantau lewat Instagram itu. Ya itu saran sih Mbak ya, nanti Mbak Indah yang lebih jago untuk inovasi dan pengembangan. Udah lah. Terima kasih banyak nih sarannya, nanti saya akan coba follow up, bismillah. Oke, ini waktunya kita sudah semakin tipis, jadi pertanyaan terakhir mungkin dari saya ya Mbak Indah ya. Boleh. Tadi juga sudah ditanyakan sama Gregory sih soal kendala di masa pandemi. Cuman kalau saya ingin menanyakan kendala dari 4 strategi tadi. Ini kan ada kemitraan, ada bina suasana, ada advokasi, dan yang terakhir yang pemberdayaannya. Yang paling sulit ketika dilakukan di lapangan itu yang mana Mbak? Dan bagaimana kira-kira menangani kesulitan itu? Dari seluruhnya ada saja sisi-sisi sulitnya di setiap strategi itu gitu. Tapi tersulitnya adalah proses pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri. Karena kan memang karakteristik dari pemberdayaan masyarakat itu kan kumpul. Jadi kalau misalnya nggak kumpul itu susah untuk komunikasi. Ditambah lagi wilayah-wilayah Indonesia ini kan khas unik gitu ya. Nggak bisa disamaratakan. Apalagi kalau udah masuk ke strata sosial ekonomi gitu. Beberapa wilayah Indonesia masih belum bisa mengakses media-media yang sifatnya bisa di-online-kan gitu. Jangankan gitu ya yang sudah di luar katakanlah jangkauan kita nih di Depok. Yang di sekitaran Depok, katakanlah di Gunung Putri Bogor, cuma 35 menit dari Depok. Itu susah untuk mengadakan sosialisasi online berupa Zoom, karena tadi mayoritas yang kami bina itu salah satu sekolah itu adalah kerja buruh pabrik yang handphonenya itu cuma satu, kalau lagi kerja dibawa sama ibunya atau bapaknya, jadi ya sudah gitu, susah untuk kemudian diadakan online. Mau nggak mau memang memperkuat kader itu sudah yang paling bisa kami lakukan.
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua adalah dari sisi implementasinya sendiri, ini selalu ada lagi aturan-aturan yang diupdate gitu. Dan ini memang bukan akhirnya jadi hambatan gitu ya, harus jadi pemakluman karena COVID sendiri ini benar-benar nggak bisa diprediksi kapan selesainya gitu. Pada saat kemarin sekitar bulan Juni-Juli ya, itu kasusnya benar-benar bombastis meningkat. Naik ya. Itu benar-benar kita nggak mau ngambil risiko, semuanya berhenti terlebih dahulu, apapun itu, kecuali aktivitas kegawat daruratan. Itu sih paling. Kalau untuk sisi advokasinya sendiri, karena memang Sagita ini sudah berjalan dari 2013, kita tidak menemukan kendala yang berarti gitu ya. Artinya sebenarnya di sini kita sudah menabung stakeholder tuh udah dari lama. Maintenance itu kan lebih mudah, dan proses maintenance ini kemudian bisa kita lakukan dengan tetap updating laporan-laporan di lapangan. Jadi ada salah satu di wilayah binaan Sagita itu di Kramat Jati, teman-teman tahu Kramat Jati, itu ada di Jakarta Timur, letaknya itu di belakang pasar induk. Bayangin, di belakang pasar induk sayur buah aja masih ada yang kekurangan gizi. Karena apa? Karena mereka cuma sekedar tinggal di belakang sayur pasar buah, tapi nggak bisa beli sayur dan buahnya itu sendiri gitu. Nah, di situ kebetulan karena memang padat penduduk dan juga orang luar Jakarta, orang luar daerah itu semuanya ya sekitaran Pulau Jawa lah ya. Itu mayoritas di situ perputaran pusat pasar dan buahnya. Sayur dan buahnya. Itu tinggi banget kasus coronanya di situ, zona merah terus. Nggak turun-turun ke kuning. Baru sekarang aja bisa zona hijau gitu. Di situ kita punya program balita dan sekitar ada 10 atau 15 balita yang kita bina, itu benar-benar kita stop. Nggak ada sama sekali intervensi, karena memang kita nggak bisa masuk kalau di zona merah itu. Itu paling kendala-kendalanya, dan kita akan melaporkan seadanya nih sama si kakak-kakak asuh dan juga donatur-donatur kita. Artinya maintenance dengan laporan-laporan selalu harus tetap jalan ya. Kayak mau flashback lagi ke belakang Mbak, ini kan agak menarik ya. Kalau kita bicara teori kan kayaknya gampang, tapi begitu di lapangan pasti ada saja kesulitan. Contoh di kemitraan, bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapatkan CSR. Pasti ada kendalanya, itu mungkin nanti Mbak Indah boleh jelaskan sedikit lagi. Kemudian ketika advokasi dengan dinas kesehatan yang sekarang kan sudah terjalin kerjasamanya. Dulu-dulu mungkin begitu belum dapat dukungan, caranya untuk PDKT terus ke stakeholder itu bagaimana? Ya, ini menarik banget. Jadi kalau untuk advokasi sendiri tuh kayak saya udah Mbak Indah boleh jelaskan sedikit lagi. Kemudian ketika advokasi dengan dinas kesehatan yang sekarang kan sudah terjalin kerjasamanya. Dulu-dulu mungkin begitu belum dapat dukungan, caranya untuk PDKT terus ke stakeholder itu bagaimana? Ya, ini menarik banget. Jadi kalau untuk advokasi sendiri tuh kayak saya udah kenyang makan asam garam, mulai dari dihina sampai dipuji, dari mulai tidak didukung sampai full didukung gitu ya. Karena memang isu gizi buruk ini sendiri kan sangat sensitif ya, kaitannya dengan kinerja gitu, dan juga kaitannya dengan bisa dibilang setiap wilayah itu kayak, aduh kalau diklaim kurangan gizi tuh gimana gitu. Yang pertama CSR dulu nih sebelum ke advokasi tadi. Kalau untuk CSR sendiri, strateginya itu yang pertama kita harus memetakan perusahaan-perusahaan mana yang memang punya concern terhadap masalah gizi. Karena setiap perusahaan itu punya concern yang berbeda juga. Dan biasanya itu tergantung sama core bisnisnya mereka. Kalau misalnya ngomongin gizi, kita minta CSR Mitsubishi, nggak bakalan dapat. Karena core-nya dia lebih ke teknologi. Kemudian kalau misalnya gizi itu biasanya ke mana sih, Danone. Danone itu kan banyak produk-produk makanannya gitu ya. Atau bisa juga Ultra itu atasnya apa ya? Tetra Pak kalau nggak salah ya. Apa gitu, saya lupa. Itu yang kayak gitu-gitu biasanya mereka concern terhadap gizi. Ada juga loh bahkan gitu ya, yang berani, misalnya katakanlah Ajinomoto gitu. Ajinomoto kan bisa dibilang kan makanan tambahannya itu kan bumbu lah ya.
dan penyedap yang masih kayak kadang-kadang suka ada aja gitu ya obrolan-obrolan yang mecin gimana gitu. Mungkin. Tapi ada loh gitu yang memang program gizinya gitu, karena untuk membuat makanan-makanan itu mereka mengeluarkan apa namanya ya, menu-menu kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak Ajinomoto itu kan produknya aja gitu, tapi CSR-nya juga ada loh yang ke gizi kayak gitu. Itu yang pertama, kita lihat dulu core perusahaannya itu, dan itu bisa dilihat di websitenya. Enaknya lagi kalau misalnya sudah kecemplung di dunia gizi, nanti sering-sering ikut konsorsium, ikut-ikut perkumpulan gizi gitu. Katakanlah kalau misalnya gizi itu ada Persagi yang kayak gitu-gitu, itu biasanya ya udah apa namanya ya, peluang-peluang kolaborasi CSR tuh pada merapat di situ. Tinggal kita menunjukkan qualified-nya kita sejauh apa, itu yang kemudian akan apa namanya menarik perhatian mereka gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari advokasi, jujur saya juga belajar banget di advokasi. Dulu saya nggak ngerti, karena emang nggak belajar juga ya di kampus waktu kesehatan lingkungan, advokasi itu kayak apa. Pernah buka wilayah di Namosain, NTT, saya seruduk gitu aja, seruduk apa ya maksudnya. Datang ke Kupang, saya lihat dari data Riskesdas dan juga data BPS waktu itu ada di Kupang tuh beberapa wilayah yang memang ada malnutrisinya gitu. Sebenarnya kalau misalnya Kupang itu bisa dibilang lebih mending gitu ya, tapi karena memang pada saat menentukan wilayah kita juga harus sadar resource kita tuh sejauh mana. Kalau dananya nggak terlalu banyak ya jangan wilayah-wilayah yang terlalu sulit itu dipilih, karena nanti akan kendala masalah transportasi, akomodasi yang juga cukup besar. Nah, pada saat di Kupang itu, saya pertama kali ke sana itu langsung ke kader. Jadi tanya sama penduduk sekitar di sini siapa kadernya gitu, dan saya apa namanya coba sharing silaturahmi, sama-sama minta gambaran data gizi di sana gitu. Kemudian saya langsung ditegur sama puskesmas setempat, dan tegurannya itu sangat keras. Anda siapa berani-beraninya masuk ke wilayah ini nggak pakai izin dan lain sebagainya. Oh iya benar. Itu pembelajaran sih pada akhirnya, tata krama, kemudian juga birokrasi dalam proses advokasi itu wajib ditempuh teman-teman. Pada saat saya melakukan dengan birokrasi yang baik gitu ya, saya bersurat terlebih dahulu. Bersuratnya pun nggak boleh langsung ke puskesmas, dari dinas provinsi. Dari dinas provinsi nanti ditembusin ke dinas kabupaten atau kota. Dari kabupaten atau kota nantinya akan ditembuskan ke puskesmas setempat. Artinya birokrasi itu yang harus ditempuh dulu. Sabar kuncinya. Ya akan banyak memakan waktu juga gitu. Tapi kalau misalnya kita secara apa namanya ya, administrasi tadi birokrasinya sudah baik gitu, mereka akan juga melihat kita dengan baik. Contoh gini, ini Human Initiative niat banget sih izinnya sampai ke dinas provinsi gitu. Dan dengan kita izin yang baik gitu, pada akhirnya kita dibukakan jalannya tuh juga enak gitu sama dia. Mbak, kalau mau ngobrol ini langsung saja ke sini, saya disposisi ke sini. Kadang-kadang kalau hubungannya sudah terlalu dekat, katakanlah di Tangerang, itu adalah wilayah pertama yang saya buka dan sampai sekarang masih di maintenance. Awalnya itu saya bersurat, kemudian biasa ya menjelaskan presentasi, ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian saya rajin update yang sifatnya formal, langsung laporan resmi gitu ya. Sampai sifatnya non formal, bertanya Pak apa kabar gitu. Nih saya lagi di Pangkalan, nama desanya Pangkalan. Saya nemuin kayak gini, menurut Bapak gimana? Meminta advice dari dia, masukan dari dia langsung gitu ya. Itu kemudian menjalin kedekatan interpersonal kita. Sampai teman-teman harus tahu, jadi pada saat saya tesis, pengujinya itu saya nggak pakai yang namanya surat-surat gitu. Langsung minta si kasih gizinya langsung, Pak, Bapak jadi penguji eksternal saya nih Pak, wilayah Bapak. Siap, Neng Indah. Akhirnya sampai kayak gitu loh kalau advokasi berjalan dengan baik. Dan proses advokasi itu yang penting adalah maintenance, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa terus update apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dirubah, apa yang harus dipertahankan kayak gitu. Biasanya advokasi itu kan kita menyasar instansi-instansi tinggi gitu ya, karena dia yang punya kebijakannya. Instansi tinggi itu kekurangannya adalah tidak punya resource untuk ada di lapangan. Kita orang lapangan harus bisa menyajikan data yang baik gitu, dan tidak ada maksud menjatuhkan, tapi sifatnya adalah
satu, kolaborasi. Saya ngomong dari awal adalah kolaborasi. Dengan kita berbicara masalah kolaborasi ini, pada akhirnya mereka tahu, oh si Indah ngajuin ini karena emang punya resource ini gitu. Jangan misalnya kita nggak punya, katakanlah saya ngajuin pembuatan posyandu se-Indonesia, padahal saya nggak punya resource buat kapasitas itu, pasti nggak bakalan berhasil tuh, karena nanti pada saat proses advokasi saya gagap, urgensinya apa, kepentingannya apa gitu, kemudian nanti berkolaborasi dengan siapa dan sebagainya kayak gitu. Intinya maintenance dan kredibilitas kita gitu. Saat kitanya baik, kemudian di masyarakat baik, nggak punya apa namanya ya bahasanya catatan-catatan jarang datang, molor kalau datang, kemudian juga asal-asalan kerjanya dan sebagainya, insya Allah kredibilitas itu yang memudahkan kita untuk dipercaya dan mendapatkan akses-akses yang baik juga. Gitu deh, mudah-mudahan ngejawab ya. Iya, sangat menjawab Mbak. Itu karena yang tantangannya yang agak sulit mungkin di situ ya, bagaimana kita menjalin relasi dengan stakeholder maupun dengan mitra. Oke. Waktunya sudah sangat tipis, teman-teman nanti akan ada kuliah lagi sehabis ini ya. Jadi mungkin sebelum saya tutup, boleh 1-2 patah kata dari Mbak Indah untuk teman-teman mahasiswa. Ya. Terima kasih buat Ibu Fajrin atas kesempatan pagi ini yang benar-benar saya antusias sekali saat diminta mengisi gitu ya. Kayak ketagihan gitu. Kemarin ngisi yang PPM, sekarang ngisi yang Promkes. Saya nggak habis-habis untuk kemudian berpesan sama teman-teman semua, mumpung masih di kampus, cobain semuanya gitu. Dan satu sih yang saya juga selalu pesan ke teman-teman, jangan rugi hitung-hitungan kalau ikut organisasi. Di sana pembelajaran advokasi itu besar banget gitu, mengenal orang, mendinamisasi cara berbicara dengan orang gitu, untuk bisa kapan kita harus menahan diri, kapan kita harus show off, dan lain sebagainya. Itu adalah kunci-kunci yang nantinya teman-teman bakalan pakai banget saat teman-teman ada di masyarakat, apalagi tugas teman-teman sampai ke advokasi gitu. Kalau misalnya teman-teman gabung di NGO, itu kerjanya bisa dibilang dinamis sekali gitu. Teman-teman suatu waktu bisa diminta jadi perencana proyek, suatu-waktu bisa jadi implementer, suatu-waktu bisa jadi tim advokasi gitu. Semuanya itu dilakukan secara holistik gitu. Jadi saat teman-teman ada di kampus ini, mudah-mudahan banyak waktu teman-teman yang teman-teman bisa gunakan untuk bisa aktualisasi diri gitu ya. Utamanya untuk mengasah soft skill teman-teman, leadership, public speaking, kemudian disiplin, itu tuh udah yang paling harus teman-teman pegang sekarang. Itu jadi cikal bakal saat teman-teman nanti terjun ke masyarakat. Modal utama teman-teman itu. Gitu deh. Mudah-mudahan manfaat ya, dan ilmu yang saat ini coba saya share berkah buat kita semua, sehingga nanti bisa juga berguna mudah-mudahan untuk lingkungan sekitar rumah teman-teman juga. Amin. Itu mungkin Bu Fajrin. Iya, terima kasih Mbak Indah untuk pesannya ya, untuk adik-adik mahasiswa yang masih punya beberapa tahun lagi di perkuliahannya. Jadi jangan lupa untuk berorganisasi supaya dapat pengalaman. Oke, sebelum saya tutup, boleh kita foto mungkin ya. Tolong diaktifkan kameranya. Kemudian senyum. Ya, ini oke, sudah lumayan aktif kameranya semua. Kita mulai ya, yang paling depan dulu. Oke, kita screenshot. Oke, yang kedua, tunggu sebentar. Oke, kita screenshot lagi. Yang terakhir. Ya. Oke. Sudah tercapture semua dari teman-teman semester 3 kelas F ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Indah, kita kasih applause untuk Mbak Indah yang sudah meluangkan waktu ya. Jadi kalau di Jayapura kan jam 8, Mbak Indah kan ada di Jawa, berarti dia dari jam 6 subuh udah standby untuk sharing sama kita semua tentang. Jadi kita kasih applause lagi untuk waktunya, untuk pengalamannya. Jadi dari teori-teori yang kita pelajari, kita sudah lihat contoh realnya ya, bagaimana Mbak Indah dari awal, dari nol, membangun relasi, advokasi,
kemitraan dan juga sampai pemberdayaannya berlangsung sampai sekarang ya, sudah sangat banyak orang-orang yang terbantu dengan program Sagita ini. Semoga Mbak Indah ini ilmunya bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan juga bisa menjadi inspirasi ya. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang tersentuh dan juga pengen terjun di bidang-bidang sosial seperti Mbak Indah ya di NGO. Ingat bahwa NGO itu kolaborasi dengan pemerintah. Jadi bukan saling berlomba-lomba, tapi kita bekerja sama dengan pemerintah, saling melengkapi apa kebutuhan masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih.